Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Aryadi, mahasiswa S3 IP Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020. Yang terhormat Ustadz Rian Surya Putra selaku dosen mata kuliah membaca teks tono ilmiah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan bukan materi ya teman-teman, mengenai tentang ringkasan sebuah struktur cerpen dan unsur intrinsik pada sebuah cerpen mayat karya Putu Wijaya. Nah, tentunya sangat menarik sekali untuk kita teliti, untuk kita pahami apa saja yang ada di dalam cerpen mayat tersebut dari karya Putu Wijaya. Nah, mari kita simak baik-baik, mari kita belajar bersama-sama untuk dapat mengembangkan diri lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ringkasan. Nah, ringkasan dari cerpen maya sendiri sudah saya ringkas sedemikian rupa dan saya mendapatkan sebuah ringkasan yang insya Allah dapat kita mengerti. Tapi jikalau masih belum mengerti tentang isi ceritanya, mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Tentunya kita pasti penasaran ya dengan isi cerita cerpen tersebut. Nah, ringkasannya yaitu cerpen mayat menceritakan tentang mayat yang bangkit dari kubur lalu hendak membalaskan dendam kepada orang-orang yang hidup senang dengan memanfaatkannya. Jadi mayat ini ingin membalas dendam kepada orang-orang yang sudah melukainya, menggunjingnya, menyakitinya, memanfaatkannya, dan lain-lain. Nah, ketika itu juga mayat tersebut datang ke kantor media massa dan menuliskan keluh kesahnya di komputer yang ada. Nah, mengapa mayat tersebut datang ke kantor media massa? Karena pada waktu itu kantor media massa tersebut membuat sebuah berita memiliki foto-foto peristiwa yang terjadi pada mayat tersebut. Jadi mayat tersebut datang ke kantor media massa yang mencetak berita-berita dan serta menyebarluaskan foto-foto peristiwa yang terjadi pada mayat tersebut. Lalu si mayat ini ingin menuliskan keluh kesahnya pada sebuah komputer ya. Jadi uh, ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, pikiran, serta jiwa raganya si mayat ini untuk dapat dibaca oleh orang-orang lain. Nah, tentunya kenapa kok bisa begitu? Nanti bisa dibaca ya secara lengkap ceritanya. Nah, ini untuk hanya ringkasan saja ya teman-teman. Lalu datang penjaga malam yang sedang berjaga di kantor tersebut. Nah, penjaga malam ini siapa ya? Nah, nanti biar tambah penasaran, jangan lupa dibaca cerpennya. Nah, lalu berjaga di kantor tersebut menghampiri si mayat tersebut. Lalu mereka berdua bercerita tentang masing-masing dan ternyata penjaga malam adalah sosok mayat juga. Sama-sama mayat, sama-sama orang yang sudah meninggal ya. Nah, akan tapi kondisi mayat penjaga malam itu lebih parah daripada kondisi mayat yang mengeluh, yang ingin membalas dendam, yang datang ingin meluapkan perasaannya pada komputer serta emosi. Nah, keadaannya itu lebih parah si penjaga malamnya daripada si mayatnya ini. Nah, lalu penjaga malam itu tidak mendapatkan tempat yang layak atau biasa kita sebut dengan dikubur ya teman-teman. Nah, permasalahannya begitu. Nah, lalu lain halnya dengan si mayat ini. Si mayat ini mendapatkan tempat yang layak dan sudah dikubur, akan tapi si mayat ini merasa kurang puas, merasa kayak apa ya, ingin balas dendam karena hal-hal yang merugikannya, yang dianggap merugikannya. Nah, kan tapi si penjaga malam ini berbeda, walaupun dia tidak mendapatkan tempat yang layak, akan tapi dia menerima kenyataan itu dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran dan lain-lain ya. Tentunya pasti nanti ada nilai-nilai yang dapat kita ambil ya teman-teman, dan kita akan bahas nantinya pada unsur intrinsik dan struktur cerpen pada cerpen mayat karya Putu Wijaya ini. Nah, apalagi halnya yang tidak bisa diterima mayat itu bahwasanya adalah ada yang lebih menderita daripadanya. Nah, tentunya si mayat ini merasa merasa kayak menyesal. Mengapa kok saya mengeluh padahal ada yang lebih parah, ada yang lebih buruk, ada yang lebih berat beban hidupnya, berat beban pikirannya daripada saya gitu. Jadi masih ada orang-orang yang memiliki permasalahan yang jauh lebih berat di bawah kita ya teman-teman. Nah, tentunya
tentunya pasti adalah nanti sebuah hikmah yang dapat kita ambil. Tentunya mari kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsik pada cerpen mayat. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dari cerpen mayat ini adalah mencari keadilan dan tentang kehidupan. Nah, mengapa seperti halnya yang sudah saya ceritakan ya teman-teman, tentang ringkasan yang tadi, bahwasanya si mayat ini ingin membalas dendam kepada orang-orang yang sudah memanfaatkannya. Jadi ada unsur ingin mencari keadilan ya, karena ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia kepada seorang mayat tersebut. Nah, jadi ingin membalas dendam. Nah, tentunya berkaitan dengan tentang kehidupan. Pasti nantinya kita dapat kaitkan cerpen ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Walaupun mayat adalah orang yang sudah meninggal, akan tapi juga terdapat pada kehidupan kita. Nah, lalu tokoh penokohan. Yang pertama itu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini siapa? Yaitu mayat. Mayat memiliki sifat mudah mengeluh, mudah marah, pendendam, merasa tidak adil, berprasangka buruk, mengganggu orang lain. Nah, mengapa mengganggu orang lain? Nanti bisa dibaca ya teman-teman. Isi ceritanya bagaimana? Pasti seru dan sangat menarik. Iri dan menyesal. Menyesal ya tentunya yang ada di akhir tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua ada tokoh protagonis. Siapakah tokoh protagonis ini? Tokoh protagonis adalah penjaga kantor ini ya. Nah, ini penjaga kantor ini sangat baik sekali. Beliau orang yang sabar, orang yang tenang, saling membantu, ramah, sopan, pasrah, dan bekerja keras. Nah, bekerja keras mengapa? Karena pada waktu itu si penjaga kantor ini memiliki tanggung jawab yang besar, serta ketika menjaga kantor tersebut gajinya juga tidak seberapa. Nah, tentunya jika kalian penasaran bisa dibaca ya nanti tentang cerpen mayat ini. Nah, selanjutnya itu ada tokoh figuran. Figuran ini hanya sebatas sekilas saja ya teman-teman. Ada sekretaris redaksi. Nah, di dalam cerita cerpen mayat ini, sekretaris redaksi itu orangnya sangat ramah dan sabar. Ketika mayat datang di kantor redaksinya, kantor media masanya, sekretaris redaksi ini memberikan kesempatan kepada mayat untuk dapat meluapkan apa yang ingin diucapkan atau ingin disampaikan melalui komputer tersebut. Nah, lalu sebelum bertemu dengan sekretaris redaksi, mayat ini bertemu dengan wartawan dan atasan. Akan tapi wartawan dan atasan ini menghindar dan tidak mau bertemu dengan mayat tersebut. Akhirnya dilempar ke dan akhirnya bertemu dengan sekretaris redaksi. Jadi wartawan dan atasan ini memiliki sifat yang menghindar dan penakut. Oke, selanjutnya yaitu alur. Nomor 3, alur atau plot. Nah, alurnya dari cerpen tersebut adalah alur maju, karena pada dasarnya cerpen ini mulai dari hal awal, akhirnya nanti maju sampai dengan hal yang dapat kita simpulkan ya teman-teman. Nah, lalu yang keempat yaitu setting atau latar. Latar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktunya itu terjadi pada malam hari. Nah, lanjut ke latar tempat yaitu ada di kantor redaksi, ada di jalan, dan liang kubur. Nah, kantor redaksi ini tadi yang sudah saya jelaskan. Di jalan ini ya saya ceritakan sedikit ya teman-teman. Jadi si mayat ini pergi ke jalan untuk mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kayak membalas dendam kepada orang-orang yang masih hidup gitu ya, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau liang kubur kan ini dari awal cerita ya, si mayat itu bangkit dari liang kubur tersebut. Nah, lalu suasananya ada suasana tidak puas, ada suasana khawatir, ada suasana takut dan menghindar yang dilakukan oleh wartawan dan atasan. Terus ada suasana terpesona. Nah, si mayat ini terpesona dengan cerita dari si penjaga malam. Kaget atau bengong ini juga terjadi ketika si penjaga malam bercerita kepada si mayat. Bingung juga sama, penasaran, kasihan, dan akhirnya menyesal. Selanjutnya itu ada sudut pandang ya teman-teman. Sudut pandang ini pada cerpen mayat ini sebagai sudut pandang orang pertama. Karena mengapa? Orang pertama dominan menceritakan si mayat sebagai tokoh utama. Jadi begitu ya teman-teman.
Oke, selanjutnya unsur intrinsik gaya bahasanya ya. Gaya bahasanya yaitu tentang gaya bahasa yang berpertentangan. Majasnya majas paradoks. Contohnya ya, majas paradoks ini saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu menampilkan penggambaran seolah-olah antara bagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan. Nah, saya contohkan pada isi cerpen tersebut. Ini contohnya ya, aku sudah mencetak duit banyak orang, buat banyak orang yang memanfaatkannya dengan cerdik seluruh peristiwa dahsyat ini, sehingga mereka menjadi terkenal, terkemuka, memegang posisi puncak, dan akhirnya menang. Nah, aku yang mati, kamu yang enak, lalu aku yang kejepit, kamu yang melejit. Kamu semua kelihatannya saja menangis, meringis, tetapi sebetulnya kamu semua tertawa. Kamu harus hidup ngakak. Nah, kamu terus hidup ngakak. Nah, jadi dari isi cerita cerpen tersebut ada kata-kata ini ya, ada sebuah kalimat ini ya teman-teman. Jadi kita nanti bisa mengetahuinya ya. Selanjutnya yaitu amanat. Nah, dari cerpen tersebut pesan yang ingin disampaikan oleh Putu Wijaya adalah kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan ya teman-teman. Walaupun dirasakan kurang, tapi masih ada orang yang berada di bawah kita ya, berada di bawah kita. Jangan menutup mata dan pikiran akan kebenaran yang terjadi ya teman-teman. Dunia bukan ajang untuk memamerkan kegelapan cara pandang kita. Selanjutnya yaitu di atas langit masih ada langit. Nah, ini sebuah pepatah, di atas langit masih ada langit. Jadi bersyukurlah dengan apa yang sudah dimiliki oleh kita, apa yang sudah dilakukan oleh kita, kita harus syukuri itu semua. Nah, tokoh mayat ini dijadikan ilustrasi sebagai alusi bahwa hal yang ada saat ini toh tidak dibawa sampai mati. Jadi ketika kita masih hidup, jangan terlalu mengejar sesuatu apa yang ada di dunia ini, karena pada dasarnya kita tidak membawa pada kematian ya. Jadi kita hanya membawa apa yang kita perbuat, yaitu amal baik dan amal buruk. Nah, tentunya kita harus memperbanyak amal-amal baik kita sebagai bekal kita di akhirat nanti. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tentang struktur pada cerpen maya tersebut. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Nah, dimulai dari sebuah mayat yang telah busuk keluar dari liangnya sambil mengeluh, aku yang mati, aku yang terdera, aku yang menjadi korban, aku menderita, aku yang sudah kesakitan, aku yang menanggung seluruh kerugian. Aku diberitakan, aku diperdebatkan, dipergunjingkan, diselidiki, dan dipakai sebagai contoh, sebagai objek untuk berbagai penyelidikan, analisis yang menyebabkan banyak orang menjadi terkenal dan kaya. Nah, ini di awal paragraf ya, pertama paragraf, lalu sampai dengan paragraf keberapa ya, lupa saya. Pokoknya intinya sampai kalimat-kalimat berikut ini. Aku sudah mencetak duit buat banyak orang yang memanfaatkan dengan cerdik seluruh peristiwa dahsyat ini, sehingga mereka menjadi terkenal, terkemuka, memegang posisi puncak, dan akhirnya menang. Tetapi aku sama sekali tidak kebagian apa-apa. Aku tetap saja hanya sebuah mayat yang sepi, yang akhirnya tak lebih penting dari segala manipulasi orang-orang tersebut. Ini sama sekali tidak adil. Nah, dari sisi orientasi intinya sampai segitu ya teman-teman. Tuh, jadi dari paragraf awal hingga paragraf yang ini ya, yang sudah saya paparkan yang ada di slide. Oke, selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang muncul. Nah, kejadian yang muncul ini ada urutannya ya. Yang pertama, ia bangkit dari kebisuan dan kekakuannya dan mulai menyusun protes. Nah, jadi si mayat ini ingin menyusun sebuah protes ya, ia ingin menggugat perilaku semena-mena tersebut yang jelas sekali memperlihatkan keserakahan manusia. Jadi si mayat ini ingin menggugat, ingin berpendapat lah intinya. Nah, lalu sampai dengan mayat itu langsung duduk di depan komputer seperti bendungan ambrol. Setelah dia dapat merealisasikan atau mengeluarkan isi hati pikirannya. Nah, si mayat ini duduk di depan komputer seperti bendungan ambrol. Ia menembakkan seluruh unek-unek perutnya. Nah,
Kalau manusia hati ya teman-teman, apa saja yang sudah menyakitkan, apa saja yang sudah menyinggung, semua yang tidak adil, seluruh ketidakbenaran, kesalahpahaman, kesalahkaprahan, bahkan yang mungkin akan menyiksanya di kemudian hari, ia beberkan dengan kata-kata yang tajam dan berpisah. Ia menguras seluruh dendam-dendam, luka, prasangka, dan kesakitannya. Jadi batasannya sampai segitu ya teman-teman, untuk komplikasi atau urutan kejadian yang muncul. Oke, selanjutnya yaitu pencapaian konflik. Nah, pencapaian konflik ini konfliknya hampir tercapai ya. Konflik yang akan terjadi itu akan mencapai puncaknya. Nah, dari situ kita bisa lihat pada slide yang sudah saya tampilkan, yaitu berjam-jam mayat itu mencurahkan segala tuntutannya. Komputer penuh dengan kata-kata kotor. Dalam uraian mayat itu, dunia menjadi pabrik kejahatan yang hanya dihuni oleh bandit-bandit tengik moral, sosial, dan tata krama kepatutan, keluhuran budi, apalagi manusia yang dikibar-kibarkan selama ini ternyata hanya sebuah koteka untuk membungkus kebiadaban. Jadi pada isi teks cerpen tersebut ada kata-kata ya ini ya. Nah, lalu sampai dengan semuanya busuk serang mayat itu, dan setelah itu komputer tersebut sepertinya tak mampu lagi menampung semua kata-kata sumpah serapannya. Ia terenyak di kursi ketika seluruh unek-uneknya, tentunya tuntutannya berhasil ia lemparkan keluar dari perut, hati, dan otaknya seperti balon kempes. Ia menggepeng di atas kursi, nampak begitu lelah namun damai. Akhirnya si mayat ini agak lebih legawa atau lebih plong, lebih puas. Oke. Selanjutnya itu ada puncak konflik. Nah, puncak konfliknya ini si mayat ini bertemu dengan penjaga kantor. Nah, penjaga kantor ini yang tua bangka menghampirinya, menanyakan apakah ia memerlukan sesuatu, minuman panas, air dingin untuk penyegar, mungkin juga makanan semacam roti bakar yang masih bisa disambar dari perempatan jalan di malam selarut itu, sekaligus mengingatkan bahwa subuh sebentar lagi akan menyundul di langit timur. Nah, jadi si mayat ini bertemu dengan si penjaga kantor yang tua. Nah, tentunya menawarkan sebuah minuman, makanan buat si mayat. Nah, tapi si mayat itu tidak mau ya teman-teman. Ia tidak menginginkan apa-apa lagi. Semua bentuk protes dan pikirannya sudah tersalurkan. Kini ia memerlukan sebuah tidur yang panjang, barangkali sepotong dua potong mimpi yang benar-benar sebuah mimpi. Jadi harapannya si mayat begitu ya teman-teman. Ini adalah puncak konfliknya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu penjaga kantor itu mengerti apa yang sudah dituliskan oleh mayat tersebut di dalam komputer. Nah, jadi penjaga ini melihatnya ya, teman-teman, lalu membacanya. Kan tapi si mayat ini tiba-tiba kantuk mayat itu hilang ya, yang sebelumnya ingin tidur nyenyak selamanya ya. Dan tapi tiba-tiba tidak jadi ya teman-teman, karena ia menoleh pada penjaga malam yang sudah lancang itu dengan mata berkilat-kilat kaget. Jadi mayat ini kaget, loh kenapa ini kok penjaga kantor ini kok tahu ya, kok kagum gitu, kok mau membaca apa yang sudah aku paparkan, sudah aku unek-unekan di dalam tulisan komputer tersebut. Lalu mayat itu berbincang-bincang bersama penjaga kantor, sehingga selanjutnya sampai dengan mayat itu terpesona. Nah, mayat itu terpesona, lalu mayat itu seperti melihat dirinya sendiri ya, kembali ke dirinya. Ya Tuhan, kalau begitu nasibku tidak terlalu jelek, ada yang lebih jelek, bahkan aku boleh dikata agak mendingan dibandingkan dengan penjaga malam itu. Nah, ucap dari desis mayat itu. Lalu ia mencuri-curi kesempatan untuk melihat sudut remang-remang dalam kegelapan. Ia melihat tubuh penjaga malam itu mencair dalam gelap. Lalu selanjutnya yaitu resolusi. Resolusi adalah sebuah solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Nah, dari isi cerpen tersebut kita bisa baca mulai dari penjaga malam itu mengangguk lalu kembali ke tempatnya. Waktu itu mayat tersebut merasa malu hati. Diliriknya komputer yang sudah dipenuhi dengan tumpahan tuntutannya. Ini di paragraf terakhir, cerpen paling terakhir ya teman-teman. Setelah melihat nasib penjaga malam itu, apa yang dirasa sebagai kesakitan seperti tidak ada artinya sama sekali. Ia merasa sudah cengeng, sudah menyesal ya intinya. Lalu tetapi apa daya, seluruh tulisan di dalam komputer itu sudah diprotek, sama sekali tidak bisa dihapus lagi. Ia abadi. Mayat itu lalu mencoba mengalihkan pikirannya, tapi apa yang barusan ia tulis seperti berbunyi dengan sendirinya. Ternyata begitu panjang tuntutan dan prosesnya, dan cerita pun berakhir.
Oke, koda selanjutnya, koda yaitu bahasa yang dapat diambil. Nah, dari isi cerpen tersebut, pesan yang dapat kita ambil yaitu nilai dan pelajaran yang kita dapatkan pada cerpen Mayat karya Putu Wijaya adalah nilai tentang kehidupan di dunia ini ya teman-teman. Berbagai macam konflik sering terjadi di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat manusia yang rakus dan tamak juga merupakan permasalahan yang seharusnya kita hindari. Mayat yang sudah mati masih memiliki permasalahan di alamnya, apalagi dengan kita yang masih hidup ya teman-teman di dunia yang nyata. Tetapi terkadang ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita menganggap bahwasanya masalah tersebut adalah masalah yang sangat berat bagi kita, sehingga kita merasa putus asa, mengeluh, merasa tidak adil dengan keadaan maupun hal-hal lainnya. Jika kita melihat cerpen Mayat tersebut, cerpen tersebut mengajarkan kita untuk selalu tidak mengeluh, putus asa, marah, dan lain-lain ya teman-teman. Pada dasarnya ternyata ada orang lain di sekitar kita yang memiliki permasalahan yang sangat berat yang daripada permasalahan yang kita miliki. Kita seharusnya menerima permasalahan tersebut dengan tenang dan ikhlas, berusaha untuk menyelesaikannya, karena itu semua adalah takdir bagi setiap manusia yang hidup dan mati. Lalu maka dari itu, sebagai manusia yang masih hidup dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memperbanyak hal-hal baik sebelum ajal menjemput, kita diajarkan untuk memiliki jiwa yang sabar, pantang menyerah, ikhlas, lalu dan dengan apa yang terjadi, dan selalu berdoa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ikhlas dengan apa yang terjadi dan selalu berdoa untuk mendapatkan hasil terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke, selanjutnya terima kasih, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang cerpen Mayat dari karya Putu Wijaya ini ya teman-teman. Semoga kita dapat mengambil apa yang ada di dalam cerpen tersebut. Jika kita masih penasaran dengan cerpen tersebut, silahkan dibaca, silahkan cari di Google. Masih banyak ya cerpen-cerpen karya dari Putu Wijaya ini. Masih banyak hal yang dapat kita kembangkan lagi, kita temukan lagi pada cerpen-cerpen yang karya dari Putu Wijaya ini. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya saya juga masih belajar tentang hal-hal yang masih belum saya pahami, dan insya Allah semoga dari hal ini saya dapat mempelajarinya dan mengembangkannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih kepada Ustadz Rian selaku dosen mata kuliah membaca teks non ilmiah yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan mengenai tentang ringkasan, unsur intrinsik, dan struktur cerpen karya Putu Wijaya ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.